kesempatan malam hari ini saya akan berdiskusi dengan Pak Erben ya. Teman-teman sudah familiar dengan nama Pak Erben. Ingat, ini adalah diskusi ilmiah yang bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk memprovokasi atau mendiskreditkan agama tertentu, keyakinan tertentu, tidak ya. Ini adalah untuk mengedukasi, memberikan informasi serta manfaat. Kalau teman-teman tidak suka, silahkan di skip, gitu kan. Kalau kiranya bermanfaat, mari kita saksikan sampai dengan selesai, biar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Nah, ini telah hadir teman diskusi saya, Pak Erben, serta ada juga Ibu Uti ya, karena Ibu Uti ini yang menjadi mediator ya antara saya dengan Pak Erben, sehingga diskusi pada malam hari ini dapat dan insya Allah terselenggara dengan tanpa kendala apapun ya. Selamat malam Pak Erben, atau Ibu Uti mau memberikan pembukaan dulu di channelnya? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Erben, Pak Jonathan Nandar. Ya, suara saya kok feedback. Di mute dulu mungkin, Pak Nandar, di mute. Ya. Terima kasih ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, pada malam hari ini sesuai dengan kesepakatan bahwa Jonathan Nandar menantang Pak Erben untuk berdialog, untuk membicarakan apa saja yang merupakan keberatan dia atau apa saja ya yang merupakan penolakan Nandar terhadap kekristenan. Nah, tetapi pada malam hari ini topiknya, saya inginnya topiknya seperti itu ya, tetapi hari ini ya nggak tahu lah ya, terserah ya, biarlah mengalir begitu saja. Nah, hari ini saya menengahi atau memediatori atau menjadi mediasi antara pertemuan Jonathan Nandar dengan Pak Erben. Nah, bagaimana selanjutnya ya persilahkan, tetapi saya yakin bahwa mereka akan berdialog dengan kondusif ya, tanpa ada hal-hal yang menyakitkan ya. Mereka akan berbicara karena saya tahu dua-duanya ini adalah orang yang ramah tamah dan remeh-temeh. Ya, silakan ya, saya boleh diturunkan. Ya, dilanjut ya Pak Erben, silakan Pak Erben, Pak Nandar, silakan. Saya turun atau saya bertiga tetap di sini nggak apa-apa, silakan. Ya, suaranya Jonathan Nandar dibuka mute-nya. Ya, Bu Uti di backstage aja. Nanti kalau mau speak up, tinggal di private chat aja. Ya, Bu Uti ya. Ya. Biar sayanya leluasa begitu, atau Pak RB-nya juga leluasa. Siap. Oke, terima kasih Bu Uti atas sambutannya ya. Nah, saya tawarkan ke Pak Erben untuk memulai terlebih dahulu, atau saya yang mulai terlebih dahulu. Oke, silakan Pak Erben. Oke, jadi Alkitab orang Kristen terdiri dari PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa disebut perjanjian? Karena kitab ini berisikan tentang perjanjian Allah dengan manusia, yaitu perjanjian akan keselamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias. Di dalam Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk memperlengkapi setiap orang untuk melakukan perbuatan baik dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dan Alkitab juga bukanlah kitab yang turun gedebuk dari langit. Karena sejak zaman Musa sampai zaman sekarang, tidak ada di dalam ajaran iman Kristen bahwa Alkitab itu jatuh gedebuk dari langit. Tetapi Alkitab ini adalah tulisan para nabi, para rasul daripada Allah yang berbicara tentang karya Allah, rencana Allah, program Allah bagi manusia, bagi keselamatan. Itulah Alkitab. Jadi kalau kitab yang gedebuk jatuh dari langit,
atau didiktekan dari langit, itu tidak ada di dalam konsep orang Kristen. Itu yang perlu dipahami. Dan Alkitab orang Kristen dengan Alkitab orang Yahudi, sejak semula orang Kristen mengikuti atau menjadikan satu kitab-kitab Yahudi, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Mengapa demikian? Karena Yesus lahir ke dunia ini sebagai seorang Yahudi, dan juga para murid atau para rasul daripada Yesus itu adalah lahir sebagai seorang Yahudi. Dan para rasul juga bersama dengan Yesus ketika dalam pelayanan itu, mereka memberitakan atau mengajarkan kitab perjanjian lama sebagai sebuah kitab suci, mulai dari Yesus dan para rasulnya. Jadi Alkitab ini benar. Kenapa? Karena Alkitab ini terbukti secara historis. Alkitab ini secara manuskrip masih terpelihara. Kalau untuk PL ada manuskrip Septuaginta, ada juga gulungan naskah Laut Mati yang masih bisa diakses sampai hari ini. Di situ. Baru kalau untuk perjanjian baru juga ada memiliki begitu banyak naskah-naskahnya. Jadi sampai hari ini Alkitab itu ada sekitar 25.000 naskah yang masih bisa dijumpai, masih bisa ditemukan sampai hari ini. Itulah Alkitab. Dan Alkitab ini inti beritanya adalah tentang Yesus sebagai juru selamat dunia yang datang dari surga, firman menjadi manusia. Dan Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab adalah pribadi manusia nabi yang tidak berdosa, yang sempurna, yang kudus, yang datang dari surga, yang mati bangkit kemudian dimuliakan dan naik ke surga, dan dia akan datang lagi di akhir zaman jadi hakim yang adil. Seluruh inti daripada pemberitaan Alkitab berpusat pada Yesus Kristus sendiri. Jadi Alkitab kita ini sudah terbukti, teruji secara fakta-fakta sejarah di situ. Itu saja dulu Bro Yotanatan Nandar. Silakan Anda berkomentar. Terima kasih kepada Pak Erben yang telah memaparkan presentasinya. Mohon maaf, waktu saya belum dimulai. Oke, sebentar. Ya, terima kasih Pak Erben. Tadi sudah dijelaskan ya, apa dan seperti apa Alkitab. Nah, pada perdiskusian kita malam hari ini, kita berbicara tentang keautentisitasan kitab suci. Tanpa bermaksud untuk apapun, Al-Quran telah menjelaskan sebuah pernyataan yang jelas dan gamblang terkait kitab-kitab terdahulu sebagaimana tersirat dan tersurat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Kemudian tersurat juga di dalam ayat-ayat yang lain yang begitu banyak, namun saya akan hanya melampirkan 2 ayat saja, Quran surat Al-Imran ayat ke-78 ya, di mana di situ dikatakan mereka ada sebagian di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, padahal yang mereka baca itu bukanlah Alkitab ya. Artinya mereka tambahi sendiri, artinya mereka kurangi sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba dengan tetap waktu berjalan, saya akan share kepada Pak Erben ya sebuah pernyataan yang kemudian berdasarkan literasi referensi dari kalangan kekristenan itu sendiri. Mungkin bisa dilihat di gambar ya. Ini waktu tetap berjalan ya, hanya di backstep. Nah, ini dari Ibu Rita Wahyu ya.
menguji keoriginalan Alkitab. Adapun pengampunya adalah Dr. Edi Peter PhD. Nah, di sini dikatakan Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu, Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan-pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Nah, tadi Pak Erben mengutip atau menyampaikan sesuatu tentang manuskrip ya. Nah, di sini jelaskan juga, namun sayang sekali Alkitab sudah tidak memiliki, namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab ya, yang disebut dengan autografa, yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan-salinan, dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau biasa yang disebut dengan manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan ya, catatan detail-detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit ya manuskrip tersebut atau yang disingkat dengan MSS dan menjadi sebuah kitab, para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan supaya hasilnya adalah firman Allah yang terpelihara otoritasnya. Jadi menurut pernyataan dari pakar Alkitab sendiri ya, itu memang sudah ada terjadi pengeditan ya. Nah, di bawah ini, di antara para pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Oke. Nah, saya akan persingkat. Dari 2 teks yang dihasilkan di atas, ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata tertentu, ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Ya, jadi jelas di sini bahwa Al-Quran sangat jelas menyatakan telah terjadi perubahan dan penambahan itu adalah sesuatu yang dapat dikonfirmasi dan dapat diklarifikasi. Dari pernyataan ini saya jadi bertanya kepada Pak Erben. Ya, sebetulnya definisi asli atau palsu itu menurut Pak Erben sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Erben. Silakan Pak Erben. Oke bro, jadi kalau hal seperti itu bro sampaikan, menurut saya... Mohon maaf suara Pak Erben agak kecil ya, bisa banter sedikit nggak? Suara saya udah kencang ini, kedengaran nggak? Nah siap, sudah kencang. Oke, jadi seluruh orang Kristen dan para pakar sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa autografa, contoh tulisan tangan Musa, memang tidak kita temukan lagi. Itu ada, dan itu hal yang wajar. Kenapa? Karena sudah termakan usia di situ ya. Jadi itu tidak masalah. Tetapi yang ada itu adalah salinan ulang dari para tokoh-tokoh atau para imam atau orang penting pada zaman PL itu, contoh seperti Esra dan lain sebagainya. Itu Alkitab penyalinan ulang. Salinan ulang itulah manuskripnya yang ditemukan. Contoh seperti gulungan naskah Laut Mati yang ditemukan di abad modern ini, dan gulungan naskah Laut Mati itu kan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab sekarang. Itu Bro Nandar, tetapi saya mau share screen ini. Ya, saya share screen. Ini. Tolong diangkat dong, Bos. Sudah? Di sini, di dalam video ini, teman-teman muslim bisa tonton, ini seorang asisten profesor, dia seorang doktor yang mengajar dan menulis banyak buku. Dia ini muslim yang jujur. Dia juga mengakui bahwa manuskrip Quran itu susah untuk divalidasi. Bahkan dia ini seorang dokter ini mengatakan
Quran yang digunakan di Indonesia sekarang itu baru dikodifikasi di Mesir 1924. Artinya pada waktu itu di Al-Azhar Mesir, mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai negara membawa Quran yang berbeda-beda. Sehingga ini mengakibatkan gejolak. Yonatan Dandar dan kawan-kawan muslim silakan buka videonya Munim Siri di Al Hayat Indonesia, atau kalian bisa baca buku-bukunya Munim Siri yang memang membukakan data-data itu. Tetapi yang harus saya tegaskan kepada Bro Yonatan Dandar ya, Alkitab memang di dalam penerjemahan itu ada beberapa penerjemahan itu yang harus diteliti ulang. Kenapa? Karena di dalam penyalinan ulang itu ada huruf yang barangkali sudah kena rayap, kena ini, dan itu hal yang wajar. Tetapi walaupun begitu, orang Kristen memiliki manuskrip Alkitab ada 25.000 dan itu bisa diteliti. Dan para pakar sepakat menyatakan bahwa Alkitab murni, walaupun memang dalam penyalinan ulang itu ada beberapa kata yang perlu diteliti. Dan itu bukan sebuah hal yang harus dipersoalkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Quran, sampai hari ini, Quran yang dituliskan di zaman Baginda, itu belum kita temukan ada yang utuh. Kalaupun ada, bahkan dalam penemuan baru-baru ini, ada orang mengatakan bahwa contoh seperti Al-Fatihah itu lebih tua, ada manuskrip yang lebih tua daripada Baginda sendiri. Ya ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan juga orang Muslim. Tetapi kalau Alkitab ini bisa diuji kok. Manuskripnya ada 20.000 naskah. Kalau itu ditumpuk seperti buku ke atas, itu banyak sekali. Jadi memang ada beberapa naskah yang sangat besar. Ya, saya hanya menjelaskan dengan cara yang sederhana saja sama Bro Yonatan Dandar. Dan Alkitab ini bisa ditinjau secara historis. Contoh, ketika kita berbicara Abraham, beda nanti dengan saudara Nandar, kalau kita berbicara tentang sejarah Mekah, bagaimana di zaman Baginda, ada nggak literatur yang mendukung fakta-fakta yang ada di dalam kitabnya Bro Yonatan Dandar ini? Contoh, apakah itu ditemukan, ibaratnya contoh sejarah Mekah, atau mungkin itu sejarah tentang Isa Al-Masih, Maryam. Kita baru contoh seperti Waraka bin Naufal, itu tidak bisa kita buktikan di dalam sejarah. Sejarah yang mana yang bisa kita meneliti tentang ajaran Nasrani itu seperti apa? Waraka bin Naufal itu seperti apa? Kita tidak menemukan literatur tentang hal itu. Tetapi kalau Alkitab, kalau kita mau berbicara tentang Yesus, kematian, kebangkitannya, bisa kok kita temukan di dalam kitab-kitab sejarah. Kalau kita berbicara tentang Raja Herodes, bisa kita temukan di dalam sejarah. Tetapi kalau di dalam Quran isinya itu menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan ulang. Contoh, siapa itu Jubair, siapa itu banyak sekali. Di situ Pak Yonatan Dandar yang jadi gini, Alkitab yang benar itu adalah Alkitab yang harus sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan historis. Kalau Alkitab itu walaupun diklaim kebenaran, tetapi ketika ditunjukkan dengan fakta sejarah tapi tidak komplit, maka di sini ada sebuah hal yang harus dipikirkan ulang di situ. Nah, itu aja dulu Pak Yonatan Dandar. Sekarang pertanyaan saya sama Pak Yonatan Dandar, bagaimana Pak Yonatan Dandar menanggapi kalau ada pernyataan begini? Di mana manuskrip Quran yang asli, yang ditulis pada zaman Baginda? Mengapa di zaman Baginda itu bahwa Quran masih ditulis di Palepah? Sementara di zaman abad kedua atau ketiga sebelum Masehi sudah ada namanya gulungan. Bahkan kitab-kitab terdahulu itu sudah ditulis di dalam bentuk papirus. Tetapi di zaman Baginda kok masih ditulis di Palepah dan di tulang dan lain sebagainya. Dan di mana sekarang Palepah dan atau tulang-tulang yang itu, yang di mana ditulis itu? Bisa nggak Bro Yonatan Dandar membuktikan itu kepada kita supaya kebenaran, kesohihan daripada Quran ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti secara utuh dan lebih mantap lagi. Itu aja dulu Bro, sederhana aja, nggak usah dalam-dalam sekali kita membahasnya. Silakan Bro.
Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bro Erben yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan autentisitas kitab suci. Saya akan tanggapi juga ya. Tapi banyak sekali yang harus ditanggapi. Saya akan mengambil poin-poin yang memang berkorelasi atau ada relevansinya dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan apabila pada malam hari ini tidak cukup waktu untuk membahasnya. Nah, saya tadi sudah menyampaikan ke Pak Erben ya tentang data dan fakta terkait dengan Alkitab, bahwa Alkitab ini sesuatu yang sudah ditambah dan sesuatu yang sudah dikurangi. Yang ditambah dan yang dikurangi ini bukanlah terjemahan, akan tetapi manuskrip-manuskripnya. Dan yang mengatakan ini adalah bukan orang Islam, tetapi orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang mempunyai otoritas di dalam memberikan tanggapan dan tafsiran terhadap Alkitab. Sekarang saya mau bertanya dulu ke Pak Erben. Ya, singkat saja, apabila kitab suci sudah ditambah dan dikurangi, apakah masih pantas kitab suci tersebut dianggap sebagai sebuah kitab suci yang asli? Silakan Pak Erben. Satu kata saja, dianggap atau tidak? Ya, menurut saya kalau diskusi orang dewasa kan nggak pilihan ABC Oke, jawabannya. Oke, nanti saya Ini makan masih waktu saya. pikir- Ini waktu saya Pak Erben ya, atau Pak Erben mau menanggapi? Kalau mau menanggapi saya ganti waktunya. ya saya harus Saya belum tanggapi selesai ya. semua. Saya hanya minta tanggapan itu Ya udah saja. Sebentar Pak Erben ya. selesaikan aja. Nanti ku tanggapi semua. Ya, siap. Nah, saya akan share di sini beberapa fakta ya. Tadi mengenai keaslian kitab suci yang sudah terjadi penambahan dan pengurangan itu dikonfirmasi di Sarapan Pagi Biblika dengan pengampu Dr. Edi PhD. Nah, sebetulnya banyak ayat-ayat Alkitab yang memang kodeksnya itu sudah ditambah dan dikurangi. Ini Pak Erben bisa melihat ya, Kodeks Vatikanus pasal ke-16 ayat ke-8 itu hanya sampai pada ayat ke-8, tidak sampai kepada ayat 20. Ada 12 ayat tambahan di dalam Alkitab yang sekarang. Kodeks Vatikanus 16 sampai dengan ayat ke-8 saja. 12 ayatnya itu tambahan. Nah, kalau sesuatu kitab sudah ditambah, berarti ya definisi keaslian itu sudah tidak bisa lagi disematkan. Artinya memang sebuah yang sudah dipalsukan ya. Ini kodek-kodeknya ya. Teman-teman bisa langsung cek di TKP ya. Ini ada tambahan-tambahan. Nah, ini salah satu di dalam Kodeks Vatikanus ya. Kodeks itu adalah sebuah buku namanya itu persamaannya atau sinonimnya ya. Ini hanya terdapat ayat ke-8. Nah, kemudian di dalam Kodeks Textus Receptus yang lebih muda itu ada tambahannya. Dan ini memang sudah dikonfirmasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Saya ulas kembali biar tidak dikatakan hoax di sini. Bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti, kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Artinya memang tidak bisa lagi disebut sebagai kitab yang asli. Kemudian apabila kita juga membuktikan di tafsiran Yerusalem, ya, tafsiran Yerusalem, kita akan melihat di sini, bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Nah, ketika berbicara tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Matius 21 ayat ke-42 dan 43, ternyata ada ayat tambahan yang saya kira difungsikan atau dimaksudkan untuk mengaburkan nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW dengan ditambahkan ayat palsu. Ayat palsunya apa? Ayat ke-44, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Tafsiran Yerusalem Matius 21:44.
ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli, diambil dari Lukas. Nah, sudah saya buktikan ya. Jadi memang sudah terjadi penambahan, sudah terjadi pengurangan yang sangat jelas di dalam Kodeks Vatikanus 16 ayat 8. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang kemudian ini bukan perihal penerjemahan ya teman-teman. Ini di dalam kodeks sendiri yang dibentuk dari papirus, perkamen yang tidak memiliki sanad, jadi track record para penulisnya, karena yang namanya papirus itu kadang segede ATM saja. Begitu Pak Erben, mudah-mudahan bisa ditanggapi juga. Nanti saya akan tanggapi terkait hal tentang Al-Quran yang tadi Pak Erben sampaikan ya. Sebentar. Silakan Pak Erben. Oke bro ya, jadi saya akan share screen sama bro supaya saya praktis-praktis saja ya, supaya ada datanya. Oke, boleh diangkat bro. Bentar ya. Di dalam data ini, kalau kita jeli melihat, ya, kalau kita jeli melihat, jadi Alkitab kita itu sudah ada sejak tahun 95 sampai dengan tahun 275 terjadi terus yang namanya kodifikasi. Jadi bisa saja di dalam satu manuskrip hanya terdapat beratnya contoh Matius pasal 1 sampai pasal 5. Tapi dalam manuskrip lain ada pasal 7 sampai pasal sekian. Di dalam manuskrip lain ada sekian. Jadi gabungan dari manuskrip-manuskrip inilah yang menjadi sebuah kitab yang digunakan oleh gereja sampai sekarang. Di situ. Jadi yang dimaksud dengan tambahan itu bukan dikarang-karang untuk ditambah. Itu yang harus dipahami supaya cerdas. Jadi kalau pemahamannya ditambahi, artinya gini ya, manuskrip ini ada begitu banyak, dari 25.000 manuskrip, kemudian 25.000 manuskrip ini dicocokkan, diketemukan, maka jadilah Alkitab seperti yang kami gunakan sekarang. Jadi ketika di manuskrip Sinaiticus itu hanya terbatas pada ayat tertentu, tetapi di manuskrip yang lain lebih dari apa yang tertulis di dalam manuskrip Sinaiticus digabungkan. Itu maksudnya yang ditambahkan. Jadi bukan dikarang-karang oleh para bapak-bapak gereja, dikarang ditambahin, bukan begitu. Karena setiap apa yang ada di situ ditambahkan ada latar belakangnya. Contoh seperti tadi, kalau kita melihat nanti di dalam Alkitab ada yang ditambahkan dari doksologi gereja, seperti doa Bapa kami. Karena engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya, itu kan ada dalam tanda kurung. Makanya di situ dibuat dalam tanda kurung, itu berasal dari doksologi gereja. Jadi itu, makanya orang Kristen tidak alergi. Dan itu tanda kurung itu punya latar belakang. Ini yang harus dipelajari, tapi Bro Yonatan Nandar tidak mempelajari ini. Justru saya bertanya juga kepada Bro Yonatan Nandar, mengapa di dalam Quran setiap diterjemahkan oleh Depak, tanda kurung menurut saya yang saya baca, hampir setiap ayat ada tanda kurung. Padahal tanda kurung itu kan tidak ada di dalam naskah asli menurut orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Bahkan beberapa muslim juga mengakui bahwa itu tidak ada. Jadi artinya di sini Bro Yonatan Nandar, kalau Departemen Agama menerjemahkan Quran, ada tanda kurung di situ, itu kan punya latar belakang. Mengapa Yonatan Nandar tidak mau juga mempelajari mengapa Alkitab yang terjemahan ini atau yang di dalam penyalinan ulang atau teks Masoret itu ketika ada tanda kurung, seharusnya Bro Yonatan Nandar itu untuk meneliti itu. Jadi semua Alkitab itu jelas Yonatan Nandar. Jadi bukan ditambahi, tapi inilah namanya dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja. Semua manuskrip itu yang 25.000 itu digabungkan menjadi satu. Kalau di manuskrip ini hanya sampai pasal sekian, tapi di manuskrip ini sampai pasal sekian, di manuskrip ini sampai pasal sekian, kemudian digabungkan. Jadi bukan menambahi dari sesuatu yang tidak ada, tetapi ditambahkan dari manuskrip-manuskrip lainnya
untuk dijadikan menjadi satu kesatuan. Mengapa begitu? Karena ini data yang saya tunjukkan. Karena pada waktu itu kan Alkitab ini kan berserak di mana-mana. Jadi kemudian ini dikumpulkanlah manuskripnya ini, kemudian dijadikan satu. Hasilnya yaitu tadi, inilah yang kami gunakan. Sekarang bagaimana dengan Quran, Pak Yonatan Nandar? Mengapa baru dikodifikasi menurut Pak Munim Siri 1924? Kemana saja Quran selama ini? Bahkan juga penemuannya Jay Smith, ada yang mengatakan versi Quran ada sekian. Ada kolon, ada wars, ada ini, ada ini. Mengapa bisa begitu? Karena wahyu itu kan datang dari satu pribadi. Dari Allah melalui Jibril kepada baginda. Tapi kok bisa ada berbeda-beda walaupun berbeda baca. Karena kan orang muslim mengatakan Quran itu kan di seluruh dunia satu bacaannya. Tetapi ketika saya belajar dengan keterbatasan saya lah saya katakan, itu ditemukan beberapa manuskrip. Dan ketika mereka menyajikan itu Pak Yonatan Nandar, mereka bisa menunjukkan ini loh perbedaannya. Di wars begini, di kolon begini, di sini begini. Widuri atau apa itu? Yonatan Nandar lebih pintar. Tapi saya hanya bertanya sama Bro Yonatan Nandar. Kalau manuskrip Alkitab ada, tapi bukan ditambah-tambahi ya, tapi dari manuskrip yang banyak itu digabungkan menjadi satu, dan itulah yang Alkitab kita gunakan sampai sekarang ini. Itu aja dulu bro, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erben ya atas pemaparannya. Saya akan share screen waktu dulu ya. Waktunya sudah berjalan ya, bisa dilihat di sini. Sudah berjalan. Saya akan taruh dulu ke bawah waktunya karena apa namanya itu? Saya akan share screen ya, share screen yang lain. Jadi saya tegaskan kembali Pak Erben, apa yang ditambahkan itu bukanlah terjemahan ya. Yang diterjemahkan itu menurut pakar Alkitab, bisa dicek di sini, itu yang ditambahkan itu adalah ini dari dua teks yang dihasilkan, dia ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan kata, bukan terjemahan ya. Nah, kemudian masalah manuskrip. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan. Ini mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Erben terkait dengan argumentasi atau mempertahankan bahwa Alkitab itu asli. Nyatanya Alkitab ini memang telah terjadi perubahan kata, penghapusan kata. Nah, berbicara tentang terjemahan saudara, Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Al-Quran dapat dan mampu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetapi satu hal, bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab, bukan terjemahan. Dan tidak pernah ada di dalam ayat Al-Quran maupun mufasir Al-Quran yang menyatakan ini ayat tambahan, ini ayat yang dikurangi, tidak ada. Berbeda dengan Alkitab. Ketika menambahkan satu ayat yang mereka kurung kurawali, itu emang ayatnya ditambah. Di dalam manuskrip, di dalam kodeksnya nggak ada. Sudah terjadi penambahan. Nah, berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu sebagaimana dikatakan di dalam Quran surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang menjaganya. Mengenai manuskrip Al-Quran, ada manuskrip Al-Quran sebagaimana dibahas oleh Profesor Menahem Ali, yaitu di dalam manuskrip Shan'a di Brigham ya, di Amerika sana, itu ada manuskripnya. Tapi satu hal, bahwa tradisi Islam, tradisi Al-Quran itu bukan berdasarkan manuskrip. Meskipun pembuktian dari manuskrip ada, tapi satu hal, bahwa Al-Quran itu tercipta ya, atau diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita bukan menggunakan tradisi manuskrip, tetapi dengan tradisi oral, yaitu hafalan. Oleh karenanya, saya seringkali menyampaikan, apabila kitab seluruh umat suci, kitab suci seluruh agama di dunia ini hilang, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci lagi. Hanya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tersimpan di dalam human software,
yang mana sanadnya itu bersambung, mutawatir, berbeda dengan Alkitab. Alkitab di dalam Kodeks Vatikanus, tahu kodeks itu sinonimnya adalah buku ya. Bahkan saya mempunyai buku yang namanya Dokumen Pemalsuan Alkitab. Itu ada literasi dan referensinya. Kodeks ini buku. Nah, kodeks tertua itu adalah Kodeks Vatikanus pada tahun 329 Masehi. 300 tahun lebih muda daripada kenaikan Yeshua HaMasyiah. Kodeks itu tersusun dari papirus. Kodeks itu tersusun dari fragmen. Kodeks itu tersusun dari perkamen, tetapi tidak diketahui track record penulisnya seperti apa. Makanya tadi dikatakan manuskrip-manuskrip tersebut tidak memiliki identik yang sama. Di dalam Kodeks Vatikanus, Markus pasal ke-16 selesai dan tuntas hanya pada ayat ke-8. Tetapi di dalam kodeks-kodeks berikutnya itu justru ada tambahan 12 ayat. Nah, siapakah yang mempunyai otoritas menambahkan? Dan kalaupun ada manuskrip-manuskrip, mana manuskrip yang menambahkan? Karena yang terbukti ditambahkan itu di dalam kodeks. Kodeks itu buku. Dan dari manuskrip mana yang kemudian dia mempunyai otoritas dan wewenang untuk menambahkan? Karena berbeda di dalam Islam. Di dalam kekristenan yang saya tahu, siapapun bisa menambahkan, siapapun yang bisa menyalin, menghapus, itu berdasarkan bimbingan roh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Tuhan, itu sah-sah saja untuk menambahkan. Tidak peduli apakah papirus tersebut ditulis oleh orang yang kemudian kompeten, atau track recordnya seperti apa. Kalau di dalam Islam jelas sekali, kita mengenal bagaimana hadis itu bisa menjadi sahih dengan beberapa klasifikasi. Bagaimana perawinya harus dobit, kemudian harus sikoh, kemudian hadis tersebut tidak ada syad, tidak ada syak. Itulah ya bagaimana disiplin ilmu hadis ketika menelisik bahwa hadis ini benar-benar rojih, valid atau tidak. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu ketika diterima, dihafalkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hafal, disampaikan kepada para sahabat. Ketika disampaikan kepada para sahabat, dihafal oleh para sahabat. Ketika mereka sudah hafal, balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, yang berbeda dengan orang Kristen yang hanya mengandalkan manuskrip, ternyata manuskrip itu berbeda, tidak identik sama, dan satu hal, tidak diketahui bagaimana track record penulisnya. Demikian Pak Erben. Oke, saya mau Silakan Pak Erben. Aku mau share screen ya. Ya, silakan. Nah ini, teman-teman Muslim, kalau ibaratnya Yonatan Nandar setuju dengan Manahim Ali tentang manuskrip Quran yang tertua, saya tidak perlu jawab di sini tentang Manahim Ali, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan di dalam video ini. Silakan teman-teman klik video ini, kalian teliti sumber-sumber data yang ada di dalam video ini, itu sudah bisa menjawab Yonatan Nandar. Karena kalau saya jawab terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Tapi jawaban dari Bro Yonatan Nandar, pertanyaan saya, kalau memang Quran itu dihafal, pertanyaannya mengapa baru dikodifikasi tahun 1924? Dan mengapa Jay Smith bisa menemukan ada sekitar 30 lebih perbedaan-perbedaan manuskrip? Hafalan yang manakah yang diturunkan oleh Baginda? Bahkan di beberapa kesempatan ada yang mengatakan bahwa waktu itu diturunkan dalam 7 ahruf dan lain sebagainya itu. Nah, itu pertanyaan saya tentang Quran. Jadi kalau manuskrip yang Manahim Ali sampaikan, silakan teman-teman Muslim menonton video yang saya tunjukkan ini, tinggal kalian klik ya, lihat namanya di situ, semuanya ada, silakan saja. Di dalam situ sudah ada data-data yang luar biasa. Ya, kalau orang mengatakan data saya referensinya nggak jelas, nonton aja daripada saya menunjukkannya sama klien ya. Baru Bro Yonatan Nandar juga kayaknya kurang menyimak yang saya sampaikan tadi ya. Saya sebenarnya sudah menyampaikan sama Bro tentang ini ya, tentang apa ini? Ini contoh ya.
Ini tentang dua keluarga manuskrip ada Byzantium Textus Receptus ya. Lebih dari 5.000 manuskrip, 95% dari teks. Manuskrip paling tua itu abad kelima. Itu ada Geneva Bible, King James, dan lebih dekat ke ini ya. Baru kurang dari 200 manuskrip, 3-4%. Jadi tadi saya sudah tunjukkan juga sama Bro Yonatan Nandar tentang Alkitab, khususnya untuk konteks PB ya. Manuskripnya ini semua ada, tahun-tahun penulisannya bisa dirunut, bisa ditarik, sejarahnya ada semua, jadi bukan asal diklaim. Nah ini tadi yang saya tunjukkan sama Bro Yonatan Nandar itu ini ya. Nah, ini, jadi cuman Bro Yonatan Nandar nggak menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi memang kalau ini tidak Bro pahami ya serba repot. Jadi manuskrip ini, lihat ini Bro Yonatan Nandar, di Clement of Roma itu tahun 95, ini sudah ada Matius, Markus, Lukas, tapi Yohanes belum ada di apa ini? Di Clement of Rome. Tapi di Justin Martyr ada dia. Kemudian ini digabungkan, maka lengkap. Ini namanya ditambahkan, Bro. Jadi bukan dikarang, tapi makanya saya bilang manuskrip atau Alkitab waktu itu kan ada di berbagai tempat. Tapi ini sudah digunakan oleh gereja. Manuskripnya itu kemudian ditemukan, baru dirunutkan. Tapi kalau Bro Yonatan Nandar nggak memahami lagi apa yang saya sampaikan ini, ya saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama Bro gitu ya. Cuma dari tadi saya tunggu Bro Yonatan Nandar tentang Quran, manuskripnya nggak ada gitu ya. Kenapa? Kemana manuskrip Quran ini? Di situ ya. Saya nggak pernah menemukan satu manuskrip Quran yang utuh, mulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Karena sampai hari ini bahkan menurut seorang Profesor Munim Siri, itu orang Muslim ya, mengatakan bahwa Quran itu dikodifikasi 924. Bahkan Buya Sakur pun dari hadis dari sekian ratus ribu menjadi sekian ribu. Bagaimana ini? Ini pertanyaan-pertanyaan juga untuk Bro Yonatan Nandar, untuk Bro Yonatan Nandar ajarkan ke kita kan begitu. Kalau Alkitab, Bro, makanya aku bilang tadi kan, membahas ini sangat luas sekali. Bro tidak akan memahami hal ini. Contoh ini, Origen tahun 230, itu semua. Baru Bro tadi ada mengutip juga, kulihat mengatakan bahwa manuskrip Alkitab tahun sekian. Artinya manuskrip Alkitab itu, yang Bro kutip itu, usianya kan jauh lebih tua daripada Baginda Muhammad. Dan itu Bro akui. Itu secara tidak langsung sebenarnya Bro mengakui bahwa Alkitab itu asli. Manuskrip itu asli. Maka dengan demikian tuduhan dari kitab Bro itu yang mengatakan Injil dipalsukan atau Alkitab dipalsukan itu tidak terbukti. Bahkan Manahim Ali dalam videonya mengakui tentang manuskrip daripada naskah Laut Mati itu loh. Yang itu sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama yang digunakan oleh orang Kristen sampai hari ini. Tetapi ada sekelompok Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Tetapi di sisi lain manuskrip ditemukan. Dan yang hebatnya justru yang menemukan manuskrip itu adalah orang Muslim namanya Muhammad siapa itu. Jadi manuskrip Alkitab PL itu utuh dalam gulungan naskah Laut Mati itu. Maka dengan demikian itu sudah mengkonfirmasi kalau ada orang Muslim mengatakan kitab Taurat dipalsukan. Maka dia harus berhadapan dengan Manahim Ali yang mengatakan manuskrip Alkitab Perjanjian Lama yang paling tua gulungan naskah Laut Mati yang lebih tua daripada Septuaginta itu ditemukan, Bro. Itu membuktikan kesahihannya. Baru tadi Quran, contoh ya, kalau kita mau berbicara tentang tokoh-tokoh, itu tidak bisa kita validasi. Seperti Zulkarnain, siapa itu? Kita nggak tahu siapa Zulkarnain itu. Data-datanya dari mana kita bisa memvalidasi orang ini? Baru juga kalau kita berbicara Maria saudara Harun, itu orang tua dari Isa Al-Masih. Siapa Maria saudara Harun ini? Kita tidak bisa menemukan itu di mana orangnya, seperti apa. Kita berbicara Waraka bin Naufal, kita tidak tahu siapa ini, di mana datanya, nggak tahu kita. Ada banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan. Tetapi karena Bro mengakini kitabnya sempurna, ya silakan dijelaskanlah kepada saya kesempurnaannya. Itu aja dulu, Bro. Oke, terima kasih ya. Saya tanggapi. Inilah ya